Bagian kelima yaitu playing the game. Kita akan menjalankan 4 round dan saya kebagian untuk menjalankan round yang pertama. Di round pertama ini yang harus kita lakukan adalah mengubah arrival time-nya menjadi 2. Sebenarnya sebelum rekaman layar ini diambil, saya sudah menyeting semuanya untuk menyesuaikan dengan aturan pada round 1. Tetapi untuk memastikannya, mari kita mengoreksinya kembali satu persatu. Di bagian source, kita tekan 2 kali untuk membuka propertinya. Kita ubah entities per arrival-nya menjadi uniform_describe buka kurung 3,5. Maaf, maksud saya 2,5. Lalu pastikan juga bahwa force pushing-nya sudah terchecklist. Lalu di bagian maksimal arrival quantity kita setting menjadi 50. Selanjutnya timeout-nya kita atur menjadi 14. Dan di main process time M1-nya kita atur menjadi 1. Begitu juga dengan M2 kita atur menjadi 1. Tetapi di M3 kita atur menjadi 2. Dan di M4 kita juga atur menjadi 1 kembali. Kita setting bagian kapasitas M1, M2, M3, dan M4 masing-masing menjadi 1. Lalu di bagian revenue kita atur menjadi 30. Manufacturing cost-nya kita atur menjadi 10. Inventory cost kita atur menjadi 5. Opportunity cost-nya kita setting menjadi 4. Dan yang terakhir adalah backlog-nya kita atur menjadi 4. Setelah semuanya kita sesuaikan dengan aturan pada round 1, maka kita dapat mulai mensimulasikannya dengan cara menekan tombol run. Lalu kita akhiri saja simulasinya untuk dapat outputnya. Adapun outputnya adalah revenue 1410, manufacturing cost-nya 470, backlog cost-nya 308, profit-nya 311, order-nya 176, backlog-nya 77, dan output-nya 47. Ya, pertama berikut ini adalah playing the game pada diagram loss order. Pertama, merubah rival menjadi 2, tetapi berhubung sudah menjadi 2, default value-nya tidak perlu lagi diubah. Selanjutnya, agen quantity kita ubah menjadi 5 default value. Nah, selanjutnya maksimum and timeout kita abaikan, tetapi di default value diubah di main 1, 2, 3 masih tetap, tapi diisi 1 dari rata-rata, sedangkan M3 diisi 2. Selanjutnya main cost diubah ke 11. Di running simulationnya, nah kita setting di sini 30 detik berhenti, karena setelah 30 detik arrival quantity akan dirubah. Yang sebelumnya itu 5 dikurangi menjadi 2. Pada detik 30 ini akan otomatis berhenti pada detik 30 karena sudah disetting. Nah, kita geser, kita setting lagi untuk 5 detik selanjutnya. Karena 5 detik selanjutnya cap
M3 diubah menjadi 2 unit dari yang sebelumnya 1 unit. Otomatis berhenti jika sudah berjalan 5 detik atau sudah mendapat 35 detik. Tepat di sini kapasiti M3 diubah, ditambahkan menjadi 2. Selanjutnya kita setting lagi ke 55. Ketika berhenti di detik 55, maka dikembalikan lagi ke aslinya, yaitu 5 pada row arrival quantity. Kita run lagi selama 5 detik. Ketika sudah 5 detik, yang sebelumnya kapasiti M3 2, kita turunkan kembali menjadi 1. Kita start kembali. Sampai simulationnya selesai, tahu sudah 100%. Ketika sudah 100%, kita klik animation and output. Kemudian dapat dijelaskan dari beberapa waktu saja dapat mengimprove service level, mengurangi backlog, dan mengurangi kehilangan pada saat order. Selain itu juga meningkatkan output, total pendapatan, serta akan menjadi lebih baik di bagian unit profit dan biaya per unit. Di waktu yang sama, mean utilization capacity juga meningkat. Rata-rata WIP penyimpanan berkurang, rata-rata waktu tunggu berkurang, rata-rata waktu berjalan berkurang. Pada diagram loss order dapat dilihat bahwa sangat efektif dan dampak positif yang diberikan dengan diagram flow time and lead time. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap eksperimen optimasi. Pada eksperimen optimasi, kita hanya membutuhkan klik file, kemudian new, dan klik eksperimen. Setelah itu, kita hanya perlu mengganti eksperimen type menjadi optimization. Kemudian klik finish dan tampillah halaman optimization. Pada tampilan optimization ini, kita hanya perlu mengganti objektifnya menjadi maximize pada halaman properties ya. Kemudian bawahnya diganti menjadi root.total profit tutup kurung seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan mengganti beberapa value yang ada pada tab parameter. Nah, di sini kita hanya perlu mengganti main cost yang awalnya 10 menjadi 11, atau mungkin tinggal, intinya kita hanya perlu mengganti
menjadi minimal 11. Kemudian cap entry-nya kita ganti menjadi 2, dan intinya masih seperti pada gambar, seperti yang ada pada tampilan. Kemudian kita juga mengganti max arrival quantity-nya menjadi integer agar kita bisa mengubah max sama stepnya, dan di sini kita akan isi menjadi minimalnya 1, maxnya 10, dan stepnya 1. Pada arrival quantity-nya juga kita ganti menjadi 1, maxnya 10, stepnya 1, seperti pada max arrival quantity. Jangan lupa create default UI agar kita bisa menampilkan UI default yang akan membantu kita dalam running. Kita tunggu. Nah, setelah tampil halaman running, kita klik running atau run, kemudian akan muncul hasil dari quantity arrival atau max quantity arrival. Berikut ini adalah hasil dari output optimasi, yang dimana ditemukan bahwa max arrival quantity-nya itu yang paling banyak profitnya adalah di angka 10, kemudian di arrival quantity-nya sendiri yang paling banyak profitnya itu ada di angka 2. Langsung kita coba saja. Arrival quantity-nya jadi 2, bisa jadi 2, kemudian max arrival quantity kita set jadi 10. Kalau sudah selesai, kita langsung coba running simulasinya. Kita run, kemudian masuk ke animation output, kita langsung percepat saja. Nah, hasilnya ditemukan seperti ini, dimana ketika menggunakan arrival time 2 kemudian max arrival quantity 10, itu hasilnya seperti ini. Dia akan mendapatkan total cost sebanyak $220, total profitnya $379, total revenue-nya $600, dan outputnya 20, service time-nya 100%, dan nggak ada backlog ataupun lost order. Nah, untuk main capacity utilization-nya sendiri hampir mencapai 90%, dan WIP-nya tergolong sedikit. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.